Aspek ketiga dari past tense adalah past perfect tense. Sekarang kita cermati timeline-nya dulu. Kita lihat di sini. Di sini adalah present. Ini pembatasnya ya, present. Oke. Sekarang kita lihat kejadian di sisi kiri. Jadi, kapan kita memakai past perfect tense? Kita akan memakai past perfect tense itu ketika kita mau menjelaskan sebuah kejadian that took place yang terjadi sebelum another past action. Jadi, sebuah kejadian yang terjadi sebelum ada kejadian lain di waktu lampau. Itu yang kita sebut past perfect tense. Contohnya adalah the Titanic had received many warnings. Coba lihat polanya yang sudah Kak Ari cetak dalam huruf besar, kapital. The Titanic had received. Titanic telah menerima banyak peringatan. Nah, di sini yang menjadi pembatasnya atau kejadian lainnya, another past actionnya itu adalah, misalnya contohnya adalah it hit the iceberg. Jadi kalau dirunut, kalimatnya ini akan menjadi seperti ini. The Titanic had received many warnings before it hit the iceberg. Jadi mana yang terjadi dulu? Berarti yang kejadian pertamanya dulu adalah Titanic ini menerima many warning. Jadi ini yang terjadi dulu. Ini first. Ini yang terjadi duluan. Kemudian sesudah kejadian ini ada kejadian berikutnya. It hit the iceberg. Titanic menabrak gunung es. Berarti ini adalah yang kedua. Second actions. Kejadian yang kedua. Nah, kejadian yang kedua ini diungkapkan dengan menggunakan simple past tense. Subjek diikuti oleh verb 2. Nah, sedangkan kejadian sebelumnya yang terjadi sebelum kejadian yang ini akan menggunakan pola yang namanya past perfect. Nah, apa itu pola past perfect? Pola past perfect itu kalau kalimatnya positif, coba lihat the Titanic had received. Berarti Titanic ini adalah subjeknya diikuti oleh had, baru diikuti oleh ini adalah verb bentuk 3. Berarti pola kalimat positifnya adalah subjek diikuti oleh had, diikuti oleh verb bentuk 3. Nah, di sini kita cuma akan pakai had, tidak ada pemisahan seperti present perfect tense pakai has atau have. Ini apapun subjeknya, any subject akan memakai had. Jadi ini untuk semua subjek. Kalimat negatifnya, kita akan menambahkan not sesudah had. Jadi, the Titanic had not received. Subject plus had plus not plus kata kerjanya tetap V3. Kalau kita mau membuat sebuah kalimat pertanyaan, maka seperti contoh-contoh sebelumnya, kita taruh had-nya di paling awal. Had, subjek, dan verb bentuk 3. Nah, ini adalah pola kalimat past perfect tense. Jadi, Kak Ari ulangi sekali lagi. Kalau kita mau menyampaikan sebuah kejadian yang terjadi sebelum ini kejadian lain, maka di sini kalau kita mau mengungkapkan itu kejadian yang terjadi sebelumnya, kita akan menggunakan pola past perfect tense. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. The bus had left when Theo arrived at the bus station. Bisnya sudah berangkat ketika Theo tiba di stasiun bis atau terminal bis. Jadi, kejadian yang pertama adalah bisnya sudah lewat, sudah pergi, sudah berangkat. Ini yang terjadi dulu, makanya dia yang pakai bentuk past perfect tense. Baru sesudahnya Theo tiba. Jadi di sini pakai pakai past tense, simple past tense. Contoh yang kedua, we had called him before we visited him. Jadi
Kami sudah menelpon dia sebelum kami mengunjungi dia. Berarti nelpon dulu baru berkunjung. Ini kejadian yang pertama. Makanya pakai past perfect tense. The last, ini yang contoh kalimat negatif. They hadn't returned when we got there. Mereka belum kembali ketika kami nyampe sana. Berarti belum ada, terus kami udah nyampe sana. Ini bentuk negatifnya. Hadn't returned. Coba yuk kita bikin contoh kalimat tanya dari kalimat ini ya. Kalau kalimat tanya gimana? Had dulu baru subjek plus V3. Kita lihat ini. The bus had left when Theo arrived. Jadi kalau kita mau bikin kalimat tanya dari kalimat ini, had-nya taruh depan dulu. Had, subjeknya apa? The bus. Had the bus left, ya kan? Subjek, had dulu, subjek baru verb 3. Had the bus left when Theo arrived? Ini kalimat tanyanya. Oke, cocok kan? Had the bus left. Oke. Had ini sama seperti ini, had. The bus ini adalah subjeknya, left ini V bentuk 3. Sekarang kita akan coba dalam soal latihan. Latihan 8, soal nomor 1. By the time I could talk to her, she blah 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 to quit her job. Oke, sekarang kita pakai past tense atau past perfect tense. By the time, pada saat saya bisa ngomong sama dia, nah could talk, could ini adalah bentuk lampau dari can, berarti ini udah beres, udah terjadi. Sebelum saya bisa ngobrol sama dia, dia udah keluar dari pekerjaannya. Berarti event yang terjadi duluan adalah yang ini. Ini event pertama, maka di sini harus pakai bentuk past perfect. Jadi subject plus had plus verb bentuk 3. Jawaban yang benar adalah yang kedua. Had decided. Sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Soal nomor 2. I look at the photo and suddenly realize that I blah 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 that meant somewhere before. Saya melihat ke foto dan tiba-tiba menyadari bahwa saya titik-titik laki-laki itu di suatu tempat sebelumnya. Jadi antara nonton foto sama ketemu sama laki-laki itu, yang terjadi pertama adalah I blah 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 that meant before. Jadi ini event yang pertama. Jadi di sini harus pakai bentuk past perfect sama. Jadi past perfect subject had plus sin. Sin bentuk 3 dari si. Nomor 3. First, yang pertama saya titik-titik bikin salad. Lalu saya toast the bread. Saya bakar rotinya. Berarti ini kejadian yang pertamanya. Makanya perlu pakai yang bentuk past perfect tense. Lanjut nomor 4. Nah ini pertanyaan. Breakfast when you got up. Jadi mau nanya, apakah Jim udah masak sarapan ketika kamu bangun? Jelas berarti yang pertama adalah ini pakai past perfect, bukan present, bukan past tense saja ya. Berarti ini kejadiannya yang kedua. Yang terjadi sebelumnya adalah Jim sudah masak. Tapi bentuk kalimat pertanyaan berarti had taruh di depan subjek. Kemudian verb bentuk 3. Soal terakhir nomor 5. She didn't feel like another coffee as she blah 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 won. Ini maksudnya adalah she didn't feel like. Maksudnya dia nggak merasa pengen kopi lagi. As, di sini as artinya adalah karena. Karena dia baru aja minum segelas atau secangkir. Jadi ini kejadian pertamanya, ini kejadian yang kedua. Berarti pertama harus pakai past perfect. Berarti had just had, baru saja menghabiskan secangkir kopi.